sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadza kitab ila hadratin Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap para asatidzah, para guru, sesepuh dan seluruh jamaah habis ta'lim shalah al-jihad yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian kitab Sulamut Taufiq. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita yang terakhir kemarin adalah tentang belajar mengetahui halal dan haram, terutama halal dan haram yang hubungannya dengan pekerjaan kita, yang hubungannya dengan keseharian kita. Kalau keseharian kita ini bergelut dengan perdagangan, maka kita harus tahu mana hukum perdagangan yang boleh halal dan mana yang haram, mana yang sifatnya riba. Kalau kita memang ada di bidang keuangan, maka kita harus tahu mana yang riba, mana pinjam meminjam atau utang piutang diperbolehkan. Ini keseharian kita yang terlibat dalam pekerjaan atau ma'isyah, mata pencaharian kita. Karena ma'isyah, penghidupan kita, mencari ma'isyah ini juga sebuah kewajiban. Keseharian kita terkait dengan itu, maka kita harus mengetahui mana halal dan mana haram. Ini harus diketahui sebagai rambu-rambu dalam setiap sisi kehidupan kita. Nah, pada pasal berikut ini yang wajib diketahui dalam hubungannya dengan skala yang lebih kecil, yaitu hubungan antara suami dengan istri yang disebut dengan muasyarah, atau hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan. Ada di situ halaman berapa tuh ya? Di situ ada halaman 65 ya. 66. Iya, minal 66 itu sudah mulai masuk artinya. Nah, kalau di sini halaman 65 ya, kewajiban memberi nafkah. Kewajiban memberi nafkah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Yajibu 'alal musiri nafaqatu usulihi al-mu'sirina wa in qadaru 'alal kasbi. Wajib atas orang yang mampu, wajiblah dia nafaqatu usulihi, memberikan nafkah orang tua atau kakeknya. Usul itu semua orang tua ke atas, al-mu'sirina yang memang tidak mampu, wa in qadaru 'alal kasbi, meskipun mereka orang tua itu mampu bekerja. Pertama di sini kewajibannya adalah kewajiban seorang anak kepada bapaknya, seorang anak kepada kakeknya. Usul yang dimaksud di sini, saudara, ini adalah bapak ke atas, baik itu perempuan, bapak, ibu maupun ke atasnya, nenek, kakek. Kalau memang usul, kalau memang leluhur yang dimaksud di sini adalah
orang tua kita di atas kita, bapak atau ibu, nenek atau kakek. Kalau memang itu adalah orang yang tidak mampu, maka kita sebagai anak wajib memberikan nafkah. Itu Ustadz, dia mah masih bisa kerja, itu masih kuat bapak saya, meskipun masih bisa kerja. Meskipun masih bisa kerja, tapi kalau memang pekerjaannya tidak mencukupi dia, maka seorang anak harus memberikan nafkah kepada bapaknya, kepada kakeknya, kepada ibunya, kepada neneknya. Meskipun usul atau bapak, kakek, nenek dan ibunya ini meskipun masih mampu bekerja, masih segar, masih sehat, tetap wajib. Ini kewajiban yang pertama. Nanti kita lihat perbedaannya. Wa nafaqatu furu'ihi idza usiru aw ajizu. Dan juga menafkahkan anaknya dan juga keturunannya ketika dia tidak mampu, wa ajizu anil kasbi, dan juga tidak mampu bekerja li sigorin aw zamanatin, karena kecil atau karena penyakit. Juga wajib bagi kita untuk memberikan nafkah kepada anak-anak, karena anak-anak tersebut masih kecil atau udah besar tapi dia ada penyakit yang menghalangi buat dia kerja, seperti misalnya penyakit lumpuh misalnya, atau penyakit yang memang sudah tidak bisa memungkinkan lagi. Kita sebagai orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak-anak kita yang masih kecil atau anak-anak kita yang memang tidak bisa bekerja. Jamaah rahimahullah, di sini perbedaannya. Yang pertama tadi, anak wajib memberikan nafkah kepada bapaknya meskipun bapaknya itu masih mampu kerja. Anak wajib memberikan nafkah, pokoknya sebentar, yang wajib diberikan nafkah itu yang tidak mampu, yang tidak mampu artinya yang miskin, di sini sulit lah, yang ekonominya sulit. Anak wajib memberikan nafkah kepada bapak ke atas kalau memang tingkat ekonominya itu sangat sulit, meskipun masih seger buger, masih bisa kerja. Kalau tingkat ekonominya itu sulit, maka wajib. Satu. Yang kedua perbedaannya, seorang bapak itu wajib memberikan nafkah kepada anaknya kalau anaknya masih kecil, atau anaknya sebenarnya sudah besar tapi dia tidak mampu kerja. Kalau tadi orang tua meskipun mampu kerja tetap wajib anak, wajib memberikan nafkah kepada orang tua. Tapi kalau anak, kalau terhadap anak, kita sebagai orang tua ada anak, udah punya anak, anaknya ini udah sehat, segar, kemudian juga dewasa, ya pokoknya seperti anak-anak lain, udah mampu mencari kerja, maka udah gak wajib lagi dia memberikan nafkahnya. Kenapa? Ya karena udah besar, kemudian juga mampu bekerja. Kalau anak sudah mampu bekerja, maka bapak boleh meninggalkan nafkahnya. Artinya boleh, itu tidak wajib. Tapi kalau bapaknya orang kaya, di sini orang kaya semua bapaknya ya. Kalau bapaknya orang kaya masih boleh aja, karena ini ukurannya wajib apa nggak wajib. Kalau ukurannya wajib, maka bapaknya ini sudah tidak wajib memberikan nafkah anak yang udah dewasa dan memang udah mampu kerja sendiri, nggak wajib. Itu perbedaannya. Saya ulang lagi, kalau terhadap orang tua tetap wajib meskipun orang tua itu masih segar dan masih bisa kerja. Kalau dua-duanya, anak maupun orang tua dalam keadaan sulit ekonominya. Nah, kalau bapak kita atau anak kita ini ekonominya tidak sulit, maka tidak wajib. Artinya memang sudah sejahtera, maka tidak wajib. Kewajiban di sini hanya usiru atau tadi muksirin istilahnya. Ya, muksirin istilahnya orang-orang yang sulit ekonominya, maka kita wajib memberikan nafkah. Anak ataupun bapak. Furu istilahnya keturunan maupun atasan kita. Kalau dia sulit, maka wajib memberikan nafkah. Dalam Islam itu saudara, memang nafkah yang isinya itu sangat umum. Nafkah itu bisa bentuknya sedekah, bisa bentuknya hadiah, bisa bentuknya yang lain, bahkan bisa bentuknya zakat. Ini sangat umum yang namanya nafkah ini. Ini bentuknya sangat umum. Ini diberikan, memang diutamakan kepada keluarga terdekat dulu. Al-aqrab, yang paling dekat. Summal aqrab, kemudian yang paling dekat dulu. Jangan yang jauh-jauh dulu, perhatiin dulu yang paling dekat, anak kita, bapak kita, terus juga kerabat termasuk. Kerabat yang mungkin ponakan kita atau adik, abang, itu diperhatiin dulu.
yang dekat dulu. Nanti kalau yang dekat sudah terpenuhi semua, baru kita yang jauh. Jadi jangan terus nyumbang atau jangan terus memberikan satu pemberian yang banyak tapi jauh. Di mana? Sono. Saya mau kalau nyumbang mah ke ini aja, ke Jurang Mangu aja. Saya tinggalnya di sini. Namanya di Jurang Mangu. Di sini sama keluarganya tahu habis nyumbang tuh di sono di masjid Jurang Mangu. Di sini mah pahit dia mah. Kan jadi begitu, saudara. Di sono di jauh-jauh sono kalau sama saudara mah dipahitnya begitu. Maka nggak boleh. Tetap yang diutamakan kerabat terdekat, apalagi yang hubungan nasab seperti bapak atau hubungan nasab seperti anak. Yang didahulukan adalah yang terdekat. Kalau yang terdekat sudah terpenuhi semua, yang sulit sudah diberikan nafkah semua, baru boleh keluar. Ini yang bagian yang sudah kita baca. Kemudian wa nafaqatu furihi wa yajibu 'ala zauji nafaqatu zaujati wa mahruha. Wajib atas seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, wa mahruha, dan maharnya istri, wa alaihi laha mut'atun. Dan sampai sini dulu. Wajib seorang suami memberikan nafkah terhadap istrinya, kepada istrinya, dan juga tentu wajib memberikan maharnya. Mahar di sini bahkan sejak awal, sejak pernikahan itu harus dibayar yang namanya mahar. Selain mahar, wajib juga memberikan nafkah atau nafkah. Nafkah ini boleh diberikan setiap hari. Ini uang belanja, mak, panggilannya mak ya sini ya. Mak, ini buat belanja mak. Nggak usah banyak-banyak, ya sehari 500.000. Besok amin, besok lagi 500.000. Nanti kalau ada acara-acara dia ngaji, kasih tambahan lagi, ini buat ongkos mak 200.000. Ini buat kas. Ini buat beli seragam, kasih, itu namanya nafkah. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Mahar, tentu mahar dari awal pernikahan juga wajib, karena mahar itu termasuk rukun nikah. Kalau nggak ada maharnya nggak sah. Loh, kenapa disebutin di sini? Kenapa disebutin di sini? Kali-kali aja masih ada yang maharnya dibayarnya nyicil, kan begitu. Ada dibayar dengan mas kawin tunai, kan begitu ya. Ada boleh juga dengan mas kawin nyicil, boleh, nggak tunai. Dengan mas kawin 3 kali angsuran, boleh juga. Udah jalan 3 tahun belum lunas, wajib dilunasi. Selamanya itu akan menjadi tanggungan suami untuk istri. Selamanya itu masih jadi utang. Ini bedanya nafkah istri dari suami, atau nafkah suami terhadap istri selamanya itu jadi tanggungan. Ini asal kita ngaji, asal tahu aja nih ya. Kalau istri hari ini nggak dikasih nafkah, besok nggak dikasih nafkah, itu masih tanggungan. Artinya istri itu masih boleh minta, bang, yang kemarin 3 hari belum, masih boleh tuh. Jangan kasih tahu ini ya. Masih boleh, karena itu memang masih dalam tanggungan dia, masih dalam tanggungan seorang suami. Jadi double, ya berapa hari nggak ngasih double. Beda sama kerabat atau ponakan, abang, adik. Kalau hari ini lewat nggak kasih, besoknya dia nggak bisa nuntut, nggak bisa. Tapi kalau istri masih bisa. Itu bedanya nafkah. Sama-sama nafkah, tapi nafkah yang pada istri ini berbeda dengan nafkah pada kerabat. Pada kerabat ini lebih longgar. Kalau udah masanya lewat, ya udah lewat aja. Ya nggak bisa ditagih. Tapi kalau untuk istri, ini selamanya jadi tanggungan kita suami-suami ini. Memberikan nafkah dan juga memberikan mahar kepada istri. Wajib atas suami memberikan nafkah kepada istrinya dan juga memberikan mahar kepada istrinya. Kemudian disebutkan di sini wa alaihi laha mut'atun, dan wajib atas suami untuk si istri mut'atun. Mut'ah itu adalah harta yang diberikan sebagai bekal untuk istri intolaqoha, apabila suami menceraikan istri. Seorang suami menceraikan istri, talak istilahnya. Cerai itu artinya talak, dalam Islam sebenarnya tolak. Ketika seorang suami menceraikan istrinya, mentalak istrinya, maka itu tidak semata-mata talak, harus dikasih bekal juga, dikasih mut'ah istilahnya. Mut'ah di sini bukan mut'ah yang dipahami sebagai nikah mut'ah, bukan.
Mut'ah itu adalah mata. Mata di sini bekal untuk si istri selama ditinggalkan sama suami dalam masa iddahnya. Dalam masa iddahnya. Atau talaknya talak 3, talaknya talak bain misalnya. Ini juga harus diberikan mut'ah. Jadi bekal untuk si istri ketika jauh dari suaminya harus diberikan mut'ah istilahnya. Itu dasarnya firman Allah, walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf. Walil mutallaqati, dan hak perempuan-perempuan yang ditalak mata'un bil ma'ruf, yaitu mut'ah atau satu bekal bil ma'ruf dengan cara yang baik. Bekal di sini bisa berupa duit atau berupa ATM atau berupa kontrakan atau berupa apa aja, itu namanya mut'ah. Ketika seorang suami mentalak atau menceraikan istrinya, maka wajib memberikan mut'ah. Nah, mut'ah ini banyak ulama yang ada beberapa pendapat, paling enggak. Ada yang mengatakan mut'ah atau mata yang wajib diberikan kepada suami, bekal yang wajib diberikan oleh suami kepada istri ketika dia mentalak, itu tidak boleh lebih dari separohnya mahar. Ada yang seperti itu. Ada lagi yang berpendapat tidak boleh lebih dari separohnya harta serah-serahan. Jadi nggak boleh lebih dari separoh, harus di bawah separohnya. Atau ada yang mengatakan tidak boleh lebih dari 30 dirham. 30 dirham ala shawab barangkali kalau satu dirhamnya itu kira-kira 400.000 misalnya. Satu dirhamnya itu 400.000. Maka 30 dirham berapa tuh? 30 kali 400, 12 juta. Nah, nggak boleh lebih dari itu. Nggak boleh lebih dari 30 dirham. Jadi banyak pendapat, ada 3 pendapat paling enggak. Namun yang jelas di sini wajib memberikan mut'ah, wajib memberikan bekal kepada istri yang memang ditalak. Jamaah rahimakumullah, dalam hukum keluarga itu ada yang disebut dengan talak, cerai. Kita tahu semua. Cerai ini ada 3 macam, mulai dari ada 2 macam. Yang pertama talak 1 dan 2, yang ketiga disebut dengan talak bain. Talak bain itu yang ketiga. Setiap talak atau cerai ini ada masa iddahnya, kecuali talak bain. Talak bain udah nggak ada masa iddahnya. Talak 3 itu sudah tidak ada masa iddahnya, maka harus nikah dengan orang lain perempuannya kalau kita mau balik lagi. Kalau kita mau kembali lagi, maka harus akad ulang dan dia harus nikah juga. Nah, satu lagi ada yang disebut selain talak, ada yang disebut dengan khulu. Khulu itu adalah hak istri untuk meminta cerai suaminya. Nah, khulu ini, kalau talak tadi kan suami wajib kasih mut'ah, wajib kasih bekal. Nah, khulu kebalikannya. Kalau istri yang minta cerai, maka nanti istri yang memberikan uang kepada suami. Itu pun dengan sebab. Contoh misalnya, udah bang, saya mau gugat cerai aja, gitu. Gugat cerai. Nah, ini disetujui kemudian oleh suaminya, maka persetujuan antar keduanya, ya udah, lu kudu balikin setengah dari harga mahar itu. Kalau istrinya setuju, balikin, bayar duit istrinya, atau bayar apapun itu, tentunya nggak harus duit. Dikembalikan. Ini juga tidak boleh seluruh, apalagi sudah dipakai maksudnya. Istrinya sudah dipakai, maka nggak boleh mas kawinnya dikembalikan semua, nggak boleh. Mas kawin dulu saya ini bang, dulu saya mah 12 gram, nggak boleh 12 gramnya dikasih suami, nggak boleh. Separohnya boleh, tapi nggak boleh 12 gramnya. Memberatkan istri kalau gitu. Nah, khulu ini harus dengan sebab. Biasanya saudara, khulu ini kalau dinaikkan ke pengadilan agama, nanti akan ada hakimnya tuh, hakim agama, maka nanti hakim yang menentukan berapa ukuran yang pas yang harus dibayarkan oleh istri kepada suami dalam khulu, dalam hak gugatnya si istri. Satu lagi perbedaannya, kalau dalam khulu, kalau dalam talak atau cerai ada masa iddah. Tapi kalau khulu, yang minta istri nggak ada masa iddah. Ada masa iddahnya sih, ada 3 bulan gitu ya, 3 bulan. Cuma kalau 3 masa sucian, 3 kali haid, 3 masa sucian, ada memang.
Cuma kalau suami ingin balik lagi, maka nggak bisa rujuk doang, harus nikah ulang kalau khulu. Itu bedanya. Perbedaannya tadi, kalau talak itu yang bayar suami, nanti kasih bekalnya. Kalau khulu yang bayar istri. Perbedaan pertama. Perbedaan kedua, kalau talak itu ada iddahnya 3 kali sucian. Suami yang ceraiin, udah loh, gua balikin ke rumah orang tua lo, gua ceraiin, misalnya begitu. Nah, masih dalam masa iddah, sebulan 2 bulan masa suci pertama, masa suci kedua, suami kemudian bilang balikan lagi mak. Itu misalnya nggak enak juga, ternyata makan sendiri, nyuci sendiri. Istrinya setuju, udah balik, nggak perlu nikah ulang selama masa iddah. Dan itu nggak perlu kata-kata juga, nggak wajib lewat kata-kata. Asal istrinya udah mau diajak gitu lagi, udah dibaca mau ngapa-ngapain mau, itu udah masuk satu rujuk. Asal masa iddah. Dalam talak seperti itu. Dalam khulu nggak bisa. Dalam khulu kalau suami digugat cerai, istrinya yang minta ceraikan, udah saya gugat cerai aja. Nggak ada masa iddah, tapi nggak bisa balik begitu aja, harus nikah ulang. Jadi pakai apa? Pakai mahar lagi nanti. Harus pakai mahar lagi, harus akad lagi, ya semuanya, ya walinya, kemudian juga saksi, ini juga harus dipenuhi. Itu perbedaan khulu dengan talak. Dua-duanya itu adalah menguraikan ikatan pernikahan istilahnya, baik dari istri maupun dari suami. Satu lagi, dalam nikah itu ada yang disebut dengan nusyuz. Nusyuz nanti hubungannya juga dengan nafkah. Nusyuz itu ngelawannya istri kepada suami. Ngelawannya istri kepada suami ini namanya nusyuz. Ini bisa menggugurkan nafkah. Artinya suami sudah tidak wajib menafkahi lagi. Nusyuz yang dimaksud di sini apabila istri memang udah nggak mau lagi melayani suami, itu namanya nusyuz. Istri sudah keluar rumah tanpa izin suami berhari-hari, itu nusyuz. Kalau suaminya mau maafin boleh, kalau suaminya kemudian nggak mau saya maafin, saya udah berhentiin kagak kasih belanja, boleh juga, karena itu termasuk nusyuz yang sifatnya itu mengabaikan kewajiban si istri. Istri harusnya punya kewajiban tapi sama dia nggak dilaksanakan, itu nusyuz. Nah, nusyuz ini bisa menggugurkan nafkah. Tadi kita bicara tentang nafkah yang wajib atas suami kepada istri. Seorang istri yang nusyuz, maka suami tidak wajib, istilahnya tidak wajib memberikan nafkah. Tapi kalau suaminya baik semua, ini al-jihad baik semua kan ya? Suami yang baik, kalau baik mah sakit. Ini kan baik semua, dimaafin, masih tetap meskipun itu nusyuz masih tetap dikasih nafkah, ya nggak apa-apa juga. Karena istilahnya kewajiban memberikan nafkah. Untuk mendidik atau takdib, ya kita boleh berhentiin uang belanja demi mendidik istri. Yang tidak termasuk nusyuz itu adalah omongan kotor atau omongan kasar atau omongan keras, bukan nusyuz. Jadi jangan kemudian istri ngomong kencang atau istri ngomong kasar, besoknya nggak dikasih uang belanja, jangan, karena itu bukan termasuk nusyuz. Istri ngomong kencang, istri ngomong keras lawan kita, itu bukan nusyuz. Itu masih bisa diskusikan atau masih bisa dimusyawarahin, apa sih neng maunya, begitu masih bisa. Itu bukan nusyuz dan nggak menggugurkan nafkah. Kewajiban nafkah atas suami untuk istri ini tidak bisa digugurkan dengan digugurkan sebab istri itu ngomong kasar atau istri itu debat sama dia, ngebantah, karena itu bukan masuk nusyuz, bukan masuk kategori nusyuz. Nusyuz itu tadi keluar rumah nggak izin, kemudian namanya malam Jumat, 4 malam Jumat kagak gitu misalnya, malam Jumat benar-benar nggak mau, namanya nusyuz. Nah, itu sudah bisa menggugurkan nafkah. Jadi di sini wajib atas suami menafkahi istrinya dan juga memberikan bekal atau mut'ah ketika dia mentalak istrinya. Kita lanjut, wa ala malikil abidi, dan atas pemilik hamba atau budak, wal bahaimi, dan hewan ternak atau hewan peliharaan, nafaqatuhum, wajib atas mereka nafaqatuhum, memberikan nafkahnya budak dan hewan peliharaan.
wa la yukallifahum minal amali ma la yutiqunahu, dan hendaklah si tuan atau pemilik itu tidak memaksakan mereka atas pekerjaan yang mereka tidak mampu. Wala yadribahum bighairi haq, dan pemilik tidak boleh memukulnya tanpa hak atau tanpa alasan yang benar. Kita sampai di situ. Kalau tadi hubungannya suami dengan istri, istri dengan suami, ini hubungannya tuan dengan budak. Sekarang budak udah enggak. Seorang tuan itu wajib memberikan nafkah kepada budaknya. Jadi nggak sembarangan. Memang yang biasanya tuan itu ya orang kaya atau orang yang memang punya kelebihan. Dia wajib memberikan nafkah, makannya, pakaiannya, itu wajib diberikan kepada budak. Nah, dalam Islam di sini udah nggak ada perbudakan sekarang. Yang inilah yang ingin dihapuskan oleh Islam. Pembahasannya ini memberikan nafkah kepada budak dan juga pada hewan piaraan, bahaim. Hewan piaraan atau bahaim ini juga wajib kita berikan nafkahnya atau hak-haknya. Ada yang miara ikan dipancing apa dipiara? Ada yang miara ikan misalnya, wajib itu kasih nafkah, kasih makan ikannya tiap hari. Burung misalnya kasih nafkah, tiap hari kasih makanannya. Kemudian hewan-hewan, kucing, jelas kucing. Bahkan kucing itu ada contohnya. Rasulullah SAW pernah menceritakan udibat imro'atun bihirrotin. Pernah satu waktu fihirrotin, pernah satu waktu seorang perempuan itu disiksa. Dia akan disiksa, akan diazab fihirrotin gara-gara kucing habisatha yang dia kurung tapi nggak dikasih makan. Ada perempuan dia miara kucing cuma nggak dikasih makan, ya dikurung tapi nggak dilepas. Ya karuan kalau dilepas bisa nyari makan sendiri kucing. Ya kucing kampung, kucing garong mana aja kan bisa hidup. Nah ini enggak sama dia dikurung, nggak dikasih makan. Nah ini yang kayak begini nih, perempuan atau laki-laki juga yang miara binatang tapi nggak memberikan nafkah, nggak memberikan makanan kepada binatang itu, nanti akan disiksa oleh Allah. Semua hewan ternak jenisnya apapun itu wajib kita kasih makanan. Kalau yang untuk kesenangan seperti kucing misalnya, atau untuk kita makan ya kayak ayam atau kayak ikan. Tapi ada juga yang kita bisa manfaatkan tenaganya, misalnya kuda zaman dulu ya, atau keledai, atau sapi, kerbau yang buat bajak sawah, itu kan kita manfaatkan tenaganya. Ini selain wajib kita berikan makanannya, wajib juga kita perlakukan sesuai dengan peri kebinatangan. Bukan peri kemanusiaan, peri kebinatangan. Artinya jangan dipaksa kerja. Kalau emang dia kuatnya cuma ngerjain sawah ya 3 petak, udah 3 petak aja, jangan dipaksa. Besok lagi 3 petak, nggak boleh dipaksa binatang dalam membantu pekerjaan kita. Kalau dia emang bisanya jalan dari sini ke Bayoran doang, udah pulang pergi itu aja. Jangan terus dari sini, dari Bayoran istirahat bentar, diajak jalan lagi sampai Solo, sampai Tanjung Priok, kasihan. Itu harus diperhatikan untuk pemilik binatang atau pemelihara binatang. Dan juga nggak boleh dipukul, ya nggak boleh dipukul dengan tanpa hak, maksudnya memukul yang tanpa alasan. Ya kalau mukulnya memang untuk keperluan tertentu, karena buat ngejinakin dia, buat ngatur dia boleh. Ya kuda sama kusirnya kan dipecut, atau sapi misalnya, kalau ditapok-tapokin itu boleh, itu hak. Tapi kalau semata-mata dipukul karena menyakiti dia binatang itu nggak boleh. Wa yajibu 'ala zaujati ta'atuz zauji, dan wajib atas seorang istri mentaati suaminya fi nafsiha, dalam dirinya si istri, illa ma la yahillu, kecuali sesuatu yang memang tidak halal, tidak boleh. Seorang istri wajib mentaati suaminya dalam memperlakukan istrinya dan memperlakukan diri si istri. Istri harus wajib, terutama dalam perkara-perkara yang memang halal atau boleh. Tapi kalau perkara yang tidak boleh, istri nggak boleh nurut sama suami.
wajib wajib mencegah. Contoh misalnya istri perempuan itu nggak boleh dikumpul kalau lagi haid, tapi lakinya habis makan kambing udah habis berapa tusuk aja sate, ternyata itu bininya mau kenanya dijemur. Waduh, puyeng pala dan puyengnya pala atas pala bawah. Semuanya puyeng. Gimana? Suami ngajak, maka istri wajib nolak. Ini tidak termasuk nantang suami atau melawan suami. Kenapa? Karena itu perkara yang diharamkan. Orang lagi haid atau contoh-contoh yang lain. Semuanya boleh, asal jangan lagi haid. Kalau lagi haid itu cuma boleh terlarang ma baina surra wa rubbah. Jadi antara pusar sama dengkul itu nggak boleh. Nah selain itu boleh kalau lagi haid. Nah kalau nggak lagi haid boleh semuanya kecuali kecuali dubur, itu nggak boleh. Ada suami minta itu, istri wajib nolak. Itu yang dimaksud ketaatan. Ketaatan istri kepada suami itu di batas-batas yang memang dihalalkan. Kalau sudah masuk batas yang haram, istri wajib menolak. Bukan hanya boleh nolak, wajib nolak. Karena kalau istri nggak nolak, itu berarti istri nolongin maksiat. Berarti dia ngedukung perbuatan dosa. Jadi dosa dua-duanya. Begitu, harus mentaati suami dalam hal-hal yang memang halal. Kalau yang haram harus ditentang, harus dilawan dan harus dicegah. Kemudian wala tasuma dan tidak boleh puasa, wala takhruja dan tidak boleh keluar si istri min baitihi dari rumahnya suami illa biidnihi kecuali dengan izinnya suami. Jelas ini sudah kita singgung. Keluar rumah harus izin sama suami. Yang kira-kira keluarnya itu butuh waktu lama dan agak jauh, itu wajib izin sama suami. Kalau suami nggak ngizinin nggak boleh. Tapi kalau cuma keluar rumah ngapain kok? Itu ke rumah depan mah nggak apa-apa. Kalau cuma begitu doang. Ini ke depan. Ukurannya itu saudara kira-kira aman atau enggak, menimbulkan fitnah atau enggak. Kalau kira-kira perginya itu pergi yang jauh dan butuh izin dari suami, harus izin. Tapi kalau perginya cuma warung yang depan rumah, ya itu udah sama-sama tahu lah, suami juga sama-sama ridho, itu nggak apa-apa. Tapi bagusnya memang istri izin tetap. Keluar dari rumah, apalagi yang sifatnya jauh dan dalam keadaan yang relatif lama, harus izin. Meskipun perginya sama mahramnya, perginya sama adiknya atau perginya sama bapaknya misalnya, bapaknya istri, mertua kita, perginya sama mertua itu, tetap harus izin sama suami. Kalau suami nggak ngizinin nggak boleh, haram, harus tetap di rumah kalau tidak mengizinkan. Kemudian di sini istri tidak boleh puasa kalau suami tidak mengizinkan. Artinya kalau suami ada di rumah, suami nggak ngizinin puasa, maka tidak boleh, haram bahkan hukumnya. Yang dimaksud puasa di sini saudara, puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan mah jangan ditanya. Puasa Ramadan suaminya ngelarang, ya mendingan dilawan. Pulang aja, pulang ke ini, pulang. Izin bang ya, mau ngapain? Mau ke rumah bapak nggak ada yang masakin kalau sahur. Ya udah sebulan penuh di rumah bapaknya ini masakin biar bisa puasa kalau Ramadan. Tapi kalau puasa sunnah, suaminya ada di rumah, harus izin. Suaminya ngizinin ya silakan puasa. Tapi suaminya nggak ngizinin nggak boleh puasa. Kalau puasa sunnah. Ada pengecualian. Sebagian ulama dari puasa sunnah itu pengecualiannya puasa Arafah dan puasa Asyura. Kalau puasa Arafah 9 Dzulhijjah dan puasa Asyura 10 Muharram, ini meskipun suami tidak ngizinin, sebagian ulama ada yang mengatakan boleh. Karena puasa Arafah, puasa Asyura keutamaannya banyak, dan juga itu puasa yang sifatnya jarang dalam setahun. Setahun cuma satu hari itu doang. Ya puasa Arafah ya cuma 9 Dzulhijjah, begitu lewat 9 Dzulhijjah ada udah Arafah. Oh tanggal ini tanggal 7-nya Ustaz, saya mah 7 Arafah. Bukan Arafah namanya. Atau ntar saya mah tanggalnya tanggal 16 Arafah, bukan Arafah. Asyura juga begitu, udah lewat 10 Muharram, 11 puasa udah bukan Asyura lagi. Maka sebagian ulama
ini membolehkan. Kalau ada istri pengen puasa Asyura, izin sama suaminya, suami yang izinin, masih tetap boleh puasa Asyura dan Arafah. Kalau Senin Kemis atau puasa Syawal misalnya, suami yang izinin, nggak boleh, haram. Kenapa? Karena Senin Kemis kan berulang, bisa besok lagi, terus aja minta sama suaminya. Lama-lama juga dibolehin. Dia puasa. Begitu juga Syawal. Syawal itu bagusnya memang tanggal 2 sampai tanggal 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selama 2 sampai tanggal 7 bagusnya. Tapi kalau nggak bisa di situ, suaminya belum izinin, jangan dah besok banyak tamu, puasa segala. Nah, dan ntar tanggal 15 dia baru puasa Syawal, masih boleh. Masih dapat Syawalnya, masih dapat fadilah puasa Syawal. 2 ini doang pengecualiannya. Pengecualiannya hanya Asyura dengan Arafah. Yang terakhir kita baca ini, seorang istri tidak boleh puasa sunnah tanpa seizin suaminya, jadi harus izin. Dan juga tidak boleh keluar rumah kecuali suaminya mengizinkan. Itu hubungan antara suami dengan istri. Iya, bab baru tuh ya dia. Kemudian bab berikutnya minal wajibatil qalbiyah, atau kewajiban-kewajiban hati. Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.